warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Hayati. Saya dari kelas 6C Manajemen. Saya akan mempresentasikan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada perencanaan personil, merupakan proses menentukan posisi yang akan diisi dalam organisasi dan bagaimana mengisinya. Desler tahun 2003. Di sini saya akan menjelaskan memprediksi kebutuhan personel. Yang pertama ada analisis tren, yaitu studi kebutuhan pekerjaan masa lalu di organisasi selama suatu periode tahun untuk memprediksi kebutuhan masa depan. Yang kedua ada analisis ratio, yaitu teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan staf masa depan dengan menggunakan rasio, misalnya rasio siswa dan jumlah guru yang dibutuhkan. Yang ketiga ada scatter plot, yaitu metode grafis yang digunakan untuk membantu mengenali hubungan antara dua variabel. Lalu saya akan menjelaskan lagi tentang definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Tujuan rekrutmen menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Lalu ada sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan tinggi dan organisasi pesaing. Metode-metode rekrutmen adalah cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf potensial ke dalam organisasi, seperti rekrutmen online. Metode rekrutmen internal itu adapun saya sumber dan metode rekrutmen internal. Square dan Jackson 2006. Sumber internal. Yang pertama adalah sumber internal. Ada promosi, transfer, penarikan kembali. Yang kedua ada metode internal. Pengumuman lowongan jabatan, job posting, persediaan bakat, talent inventory. Yang pertama saya jelaskan yaitu metode rekrutmen internal. Pertama, pengumuman lowongan pekerjaan, job posting. Yang kedua, persediaan bakat atau talent inventory. Yang ketiga, promosi. Dan yang keempat, transfer. Kelima, aktivitas pengembangan. Adapun metode rekrutmen internal ini dijelaskan ada yang pertama, pengumuman lowongan jabatan, job posting. Adalah prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan-lowongan jabatan. Yang kedua, pengajuan lamaran jabatan atau job bidding. Prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Lalu ada yang ketiga, referensi karyawan. Para karyawan secara aktif mengajak teman-teman dan kolega-kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Adapun keuntungan rekrutmen internal. Yang pertama, biaya relatif murah karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. Yang kedua ada organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Yang ketiga, pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan. Yang keempat, pengembangan karir jelas. Yang kelima, pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi. Yang
terakhir yaitu meningkatkan moral kerja karyawan, bahwa ia diperhatikan atau dipromosikan. Adapun ada kerugian rekrutmen internal. Yang pertama yaitu tidak selalu memberikan perspektif baru atau statis dan tidak berkembang karena tidak adanya ide-ide baru yang masuk ke organisasi. Yang kedua, organisasi terkesan tertutup. Dan ketiga, staf yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.